Halo semua, di video kali ini kita akan lakukan yang namanya deploy aplikasi dari backend kita masuk ke dalam Vercel yang ini. Nah, untuk persiapannya sendiri, teman-teman bisa daftar dulu di dalam Vercel di vercel.com. Silakan daftar. Kemudian di sini kita butuh GitHub sebagai tempat repository kita atau tempat penyimpanan project kita. Dan juga kita butuh Git supaya project kita yang ada di lokal itu bisa terhubung dengan GitHub-nya, yang nanti di GitHub-nya kita integrasikan dengan Vercel nantinya. Nah, untuk video tentang GitHub dan juga Git, teman-teman bisa cek di pin komen. Sekarang kita langsung mulai saja untuk lakukan deploy-nya. Pertama, mungkin kita buat struktur foldernya lebih berbeda dari aplikasi yang sudah kita buat. Sini kita buat terpisah, kita buat folder yaitu untuk server. Kita cut semuanya kecuali client masuk ke server. Seperti ini. Karena kita akan buat deploy-nya berbeda antar client dan juga server. Jadi dia memiliki domain yang berbeda nanti antar bagian client atau front end-nya dan juga bagian servernya atau back-end-nya. Kita masuk ke VS Code. Nah, di VS Code sendiri ini di sini sudah ada ya untuk aplikasi kita yang client dan juga server. Nah, pertama mungkin kita akan coba refactory dulu beberapa codingan yang ada di dalam servernya yang akan kita deploy nanti. Pertama mungkin di dalam package.json. Di sini kita bisa ganti beberapa fungsinya. Kita bisa cut yang ada di sini masuk ke dalam Notepad untuk sementara. Dan untuk yang ada di sini kita jalankan yang dev. Jalankan aplikasinya menggunakan nodemon app.js untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di luar dari folder client dan juga servernya ini kita gunakan satu git init lagi. Kita buka terminal untuk membuat package.json. Kita gunakan di sini npm init bin membuat package.json-nya seperti ini. Jadi package.json-nya itu bukan package.json yang ada di server ataupun di client. Untuk menjalankan kedua aplikasinya di dalam lokal kita. Caranya berarti kita lakukan dulu instalasi untuk concurrently. Sini kita buka terminal. Kita masuknya ke aplikasi kita atau folder rootnya yang forum app. Kita install npm install concurrently. Save supaya dia cuma masuk di dependensinya saja. Enter. Nah, sini instalasinya sudah selesai. Nah, di sini juga sudah masuk di dependensinya concurrently, dan kita paste yang tadi kita simpan di Notepad, yaitu fungsi yang ada di sini ke sini. Yang tesnya kita masukkan ke atas, dan di sini kita jalankan servernya itu agak berbeda ya. Servernya npm rundev min prefix, kemudian server, dan juga di sini kita harus install di kliennya. Kita buka lagi terminal, kita masuk dulu ke folder client dengan cara cd client. Ini sudah masuk ke folder kliennya. Kita install yang namanya Quill. Karena di sini sebelumnya saya salah install, saya installnya Quill-nya di server bukan di client. Kita jalankan di sini Quill. Ini untuk view prime-nya. Dia butuh Quill ini. Kita tunggu lagi. Nah, kemudian kita balik lagi ke folder root-nya yaitu forum app. cd titik. Kita masuk ke forum app, kita jalankan dulu aplikasi kita di lokal. Apakah jalan atau tidak? npm rundev
Nah, di sini kedua aplikasi kita masih jalan di lokal dengan baik, berarti sudah aman. Untuk lokalnya, kemudian kita lakukan deploy-nya sekarang. Kita fokus ke folder server yang ada di sini. Di folder servernya, karena kita akan masukkan aplikasi kita ini dalam GitHub, kita harus buat dulu new file yang namanya .gitignore, yang fungsinya kita abaikan semua file atau folder supaya tidak masuk ke dalam gitnya. Contohnya mungkin seperti node modules dan juga .env. Ini node modulesnya kita tidak perlu masukkan karena lumayan banyak size-nya, dan juga kita bisa lakukan npm install untuk menginstal node modulesnya nanti. Nah, untuk .env kita tidak masukkan ke git karena dia agak sensitif. Dia menyimpan beberapa data seperti koneksi ke database dan juga JWT secret kita. Jadi .env-nya kita tidak masukkan ke dalam git nantinya menggunakan gitignore ini. Selanjutnya di dalam servernya kita akan install beberapa package untuk security-nya atau security tambahannya untuk keamanan dari aplikasi backend kita. Kita masuk lagi ke terminal. Kita cd dulu bagian server. Selanjutnya install package-package untuk keamanannya, contoh seperti npm install helmet. Nah, helmet sendiri ini adalah middleware dari Express yang membantu kita mengamankan aplikasi web kita dengan mengatur berbagai header di HTTP-nya yang penting. Nah, middleware ini berguna untuk melindungi aplikasi kita dari berbagai jenis serangan seperti cross-site scripting atau XSS, jacking, dan lain-lain. Dan juga kita install Express, npm install Express Mongo Sanitize. Seperti inilah fungsi dari Express Mongo Sanitize ini. Itu adalah middleware dari Express yang digunakan untuk mencegah serangan non-SQL injection dalam aplikasi web kita. Jadi contohnya bisa saja sebuah user nanti bisa memasukkan password tanpa memasukkan username-nya, atau membuat simbol tanpa memasukkan username. Dia bisa melakukan loginnya, dia tinggal masukkan passwordnya menggunakan mungkin seperti metode $ ataupun garis bawah di dalam NoSQL MongoDB atau di dalam Mongoose kita. Jadi untuk mengatasinya kita gunakan Mongo Sanitize ini. Nah, kemudian kita tinggal pasang di aplikasi kita di bagian app.js. Nah, karena dia termasuk middleware, berarti kita tinggal import saja dulu helmet from helmet, dan juga kita import Mongo Sanitize from Express Mongo Sanitize. Nah, kita tinggal pasang ke middleware-nya yang ada di sini. Nah, caranya mudah, tinggal app use helmet berupa fungsi, dan app use juga Mongo Sanitize berupa fungsi juga. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba buat satu file, yaitu vercel.json di dalam servernya. Karena notabene itu Vercel dia cuman bisa deploy di dalam front end. Jadi kita buat vercel.json di sini supaya aplikasi Express kita bisa terdeploy juga. Nah, beberapa fungsinya di sini version titik 2 versi kedua, kemudian build titik 2. Di sini untuk mengatur rute kita source titik 2 app.js, yaitu entry point kita app.js, kemudian use add vercel/node, terakhir routes berupa array object. Source-nya kita ambil semua ya, garis bawah bintang
Ini untuk semua endpointnya nanti. Kemudian koma, destiny-nya yaitu file app.js. Seperti ini untuk Vercel.json yang ada di server. Nah, kemudian kita coba hubungkan aplikasi kita yang server ini masuk ke dalam GitHub-nya. Pertama mungkin kita masuk ke web browser, kita buka GitHub, kita buat project baru di new. Kita buat projectnya, contoh di sini forum BE. Kita buat private saja. Habis itu create repository-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal ikuti yang ada di sini untuk masukkan project kita masuk ke dalam GitHub-nya. Ini kita bisa screenshot terlebih dahulu. Kemudian masuk ke terminal. Nah, di terminalnya teman-teman buka di folder servernya. Jadi harus masuk ke folder server. Nah, kemudian kita buat kayak yang ada di sini. Nah, pertama kita git init. Di sini git init, enter. Nah, pada saat kita git init, di bagian kirinya itu akan berwarna hijau setiap file dan foldernya. Nah, ini artinya inisialisasi di dalam folder servernya selesai. Kemudian kita lakukan git add spasi titik, git add spasi titik. Ini sudah masuk git add titiknya. Kemudian kita lakukan commit, git commit min m first commit. Nah, ini commitnya juga sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lakukan git branch m min git branch min m min, supaya branch utama kita itu namanya main. Nah, kemudian kita git remote at origin, kemudian file https-nya. File https, URL https-nya. Ini kita bisa copy saja yang ini karena terlalu panjang. Masuk ke VS Code, terminal, paste ke sini. Nah, setelah itu kita lakukan push yang terakhir, git push min u origin main, git push min u origin main. Oke, di sini aplikasi kita sudah masuk ke dalam GitHub. Kita cek di GitHub-nya, kita reload. Nah, di sini aplikasi server kita sudah masuk. Nah, selanjutnya kita tinggal integrasikan dengan Vercel sekarang. Masuk ke Vercel, kita buat project baru, add new project. Nah, di sini kita integrasikan dengan GitHub kita. Nah, di sini saya sudah integrasikan sebelumnya. Jadi biasanya tinggal diklik saja untuk integrasinya. Ini import third party git repository untuk integrasinya. Nah, ini saya tinggal masukkan yang ada di GitHub saja, yang forum BE ini. Kita lakukan import. Nah, selanjutnya sini nama aplikasinya apa? Nah, kita sebut saja namanya forum BE ya, atau forum backend. Nah, di sini kita pilih other. Ini tidak perlu diedit. Nah, di environment-nya yang di sini kita isi dengan environment kita di servernya, yaitu untuk koneksi ke database-nya. Dan juga JWT token kita tinggal copy saja. Kemudian kita paste ke sini. Oh ya, dan teman-teman kalau ingin ganti database-nya silakan diganti di sini supaya membedakan antara database development dan juga production. Cuma di sini saya buat sama saja. Nah, untuk node env-nya kita tidak perlu masukkan. Nah, JWT secret-nya kita samakan saja. Atau mungkin teman-teman bisa ubah juga supaya berbeda dengan tahap production dan juga development. Selanjutnya kita tinggal deploy
klik deploy. Oke, di sini ada error di codingannya. Invalid will should be in the object. Kita masuk ke dalam codingannya. Kayaknya ada yang salah di versalnya. Oh ya, di sini harusnya builds pakai S. Nah, di sini karena dia berwarna ini ya, berwarna ungu, kita harus update juga yang ada di GitHub-nya. Berarti kita ulang lagi dari git add, commit, habis itu di push. Masuk ke terminal, kita klik dulu git add spasi titik, kemudian git commit min m, deploy, kemudian git push origin main. Kita cek lagi di sini. Kita coba lakukan deploy sekali lagi. Nah, volume BE is already used. Oh ya, di sini namanya sudah ada. Kita ganti nama projectnya volume FBE. Deploy. Oke, ada yang salah lagi. The name project can only contain lowercase. Jadi untuk projectnya cuma bisa huruf kecil semua. Kita ganti jadi huruf kecil semua. Kemudian deploy lagi. Oke, di sini sudah melakukan deployment-nya. Kita tinggal tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah selesai untuk deploy-nya, cuman masih ada error. Ini ya, di serverless function kalau kita buka continue to dashboard. Kita klik domain yang kita buat, yang ini. Nah, di sini ada error, kita harus fix. Kita bisa cek di dalam lognya untuk ngecek errornya apa. Kita cek di log. Oke, di sini errornya di bagian controller voting view controller. Nah, ini kayaknya ada yang salah di dalam rute saya. Masuk lagi ke dalam codingan. Kita cek bagian controller. Nah, di sini nama controllernya voting question control.js. Kalau kita cek di router, voting question router. Nah, di sini ada yang salah di bagian importnya. Harusnya V-nya di sini huruf besar. Seperti ini. Jadi voting question controller.js sesuai dengan yang ada di sini nama filenya. Nah, sini ada perubahan lagi di dalam project kita. Kita update lagi yang ada di GitHub-nya. Kita ulang metodenya dari git add spasi titik, habis itu git commit min m. Kita kasih message fix bugs. Kemudian git push origin main. Enter. Nah, ini karena kita sudah integrasikan antar GitHub dan juga versalnya, dia akan melakukan deploy ulang berdasarkan commit terakhir kita. Yang ini dia lakukan dari commit fix bugs yang baru kita push tadi. Ini kita tunggu lagi prosesnya. Dia melakukan building. Oke, kayaknya sudah selesai. Kita cek lagi aplikasi kita di domainnya. Nah, di sini sudah masuk nih aplikasi kita. Kita coba arahkan ke endpoint yang sudah kita buat /API/v1/question. Enter. Di sini endpointnya terbaca semua pertanyaannya. Nah, jadi sini kita sudah berhasil untuk melakukan deploy untuk aplikasi backend kita. Di video berikutnya kita akan coba mendeploy bagian front end-nya, yaitu bagian client. Dan jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. See you next video. Have a nice day and bye.